Jangan lupa di like, comment, subscribe, share, dan bunyikan lonceng notifikasi. Halo teman-teman, di sini kelompok kami akan membahas tentang teks narasi. Untuk itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Pengertian dari teks narasi. Teks narasi adalah teks yang menyajikan serangkaian peristiwa secara kronologis atau sesuai urutan waktunya. Teks narasi berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan bahasa naratif. Peristiwa dalam teks narasi bisa benar-benar terjadi, tetapi bisa juga hanya hayalan saja. Terdapat suatu peristiwa atau konflik yang memiliki unsur-unsur pembentuk seperti tema, alur, latar, karakter, dan sudut pandang. Tujuan dari teks narasi itu sendiri adalah untuk menyampaikan informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian, untuk menghibur pembaca dengan kisah fiksi maupun non-fiksi, dan memberikan wawasan kepada audiens. Lalu selanjutnya kita akan membahas struktur teks narasi. Yang pertama ada orientasi, yaitu merupakan tahap pengenalan cerita atau bagian awal dari suatu cerita. Nah, biasanya orientasi ini terletak pada paragraf pertama atau yang disebut kita dengan paragraf pertama. Nah, pada bagian ini tuh berisi informasi detail mengenai tokoh-tokoh yang terlibat, lalu ada latar belakang tempat, waktu, suasana, dan serta unsur-unsur lainnya. Selanjutnya ada komplikasi, di mana komplikasi ini merupakan tahap penggambaran yang dimana berisikan awal mula dari masalah atau konflik dalam cerita, sehingga pada akhirnya mencapai puncak konflik. Nah, di komplikasi ini merupakan tahap bagian isi dari cerita teks narasi. Nah, di komplikasi ini juga ada reaksi para tokoh-tokoh yang terlibat pada masalah tersebut pun ada pada tahap ini. Lalu yang ketiga ada resolusi, di mana resolusi ini merupakan tahap pemecahan masalah. Pada tahap ini konflik pun menurun sampai solusi atau penyelesaian masalah pun terlihat, sehingga menemukan sebuah akhir yang tuntas. Teks narasi juga tidak selalu memiliki akhir atau penyelesaian yang bahagia, namun teks narasi bisa berakhir bagaimana saja, seperti sedih ataupun juga tragis. Selanjutnya dan terakhir yaitu ada koda pada tahap penutup atau teks yang memuat pesan moral atau amanat dari kisah yang diceritakan, atau biasa disebut dengan kesimpulan dan berada di paragraf terakhir. Nah, tahap ini opsional alias tidak wajib ada dalam sebuah teks narasi. Ciri teks narasi. Nah, untuk ciri-ciri teks narasi itu ada dibagi menjadi 10 ya teman-teman. Yang pertama ada teks yang memiliki kata-kata yang berhubungan dengan satu sisi atau tema. Yang kedua ada teks yang memiliki kata-kata yang berkaitan dengan satu acara, peristiwa, atau peristiwa. Lalu yang ketiga, teks yang memiliki kata-kata yang berkaitan dengan satu tempat, waktu, atau lokasi. Lalu yang keempat ada teks yang memiliki kata-kata yang berkaitan dengan satu karya sastra seperti novel, cerita, atau drama. Lalu yang kelima, teks yang memiliki kata-kata yang berkaitan dengan satu karya seni seperti film, gambar, atau lirik. Lalu yang keenam ada teks yang memiliki kata-kata yang berkaitan dengan satu ideologi, konsep, atau teori. Untuk yang ketujuh, teks yang memiliki kata-kata yang berkaitan dengan satu keluarga, komunitas, atau kumpulan. Lalu untuk yang ke-8,
teks yang memiliki kata-kata yang berkaitan dengan satu kegiatan, usaha, atau proyek. Untuk yang ke-9, teks yang memiliki kata-kata yang berkaitan dengan satu peranan, tanggung jawab, ataupun tugas. Nah, untuk yang terakhir ke-10 ada teks yang memiliki kata-kata yang berkaitan dengan satu keinginan, harapan, dan juga tujuan. Nah, dalam teks narasi juga terdapat unsur-unsur teman-teman. Yang pertama ada tema yang merupakan gagasan pokok dari sebuah cerita. Tema yang cukup sering diangkat ini ada cinta, pertemanan, keluarga, perpisahan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada latar yang merupakan informasi tentang tempat dan waktu yang menjelaskan kapan dan di mana peristiwa dalam cerita tersebut terjadi serta suasana yang ada dalam cerita tersebut. Unsur yang ketiga ada tokoh atau karakter. Nah, tokoh atau karakter ini merupakan gambaran watak atau karakter yang diberikan penulis untuk tokoh-tokoh dalam teks yang ia ciptakan. Nah, biasanya terdapat tokoh utama yang merupakan protagonis, lalu ada lawan tokoh utama yang merupakan antagonis, dan juga ada tokoh penengah atau netral yang biasa disebut pritagonis. Lalu yang keempat ada alur yang merupakan rangkaian peristiwa dalam suatu cerita yang berkaitan dengan sebab akibat peristiwa tersebut. Alur dalam sebuah cerita bisa maju, mundur, ataupun gabungan, yaitu maju dan mundur. Dan unsur yang terakhir yaitu sudut pandang, yang merupakan arah pandangan atau posisi penulis dan penyampaian yang digunakan oleh penulis dalam menceritakan ceritanya. Nah, sudut pandang yang digunakan bisa sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Jenis-jenis teks narasi. Yang pertama, narasi ekspositoris. Yang kedua, narasi sugestif. Yang ketiga, narasi artistik. Teks narasi ekspositoris, teks yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa dengan tepat dan jelas dan dapat memperluas pengetahuan pembaca. Bahasa yang digunakan harus logis, mengacu pada fakta, dan bersifat objektif. Teks narasi sugestif. Narasi sugestif adalah jenis teks narasi yang dibuat untuk menyampaikan maksud, mempengaruhi pembacanya. Narasi sugestif memiliki pandangan yang ingin dibagikan kepada orang lain, dengan harapan pandangan tersebut bisa diadopsi pembaca. Narasi artistik. Teks narasi yang bersifat fiksi maupun non-fiksi. Umumnya, narasi ini menceritakan sebuah kisah dengan tujuan menghibur dan memberikan pengalaman yang indah, estetik kepada pembaca. Contohnya novel, cerpen, atau dongeng. Selanjutnya, kita akan melihat contoh dari teks narasi tersebut. Thank you for watching, guys.